Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Chandra Kirana dengan NIM 67021940553 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang project 1, soal 1, jaringan bridging. Uh, yang pertama itu ini topologinya saya sesuaikan dengan perintah di itu project 1, ada router 1, router 2, router 3, lalu PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Dan di sini saya menambahkan switch dan cloud untuk memudahkan dalam proses konfigurasi supaya tidak satu persatu pas config-nya. Terus kita langsung mulai. Enggak, di PC 1 itu saya kasih IP 192.168.2.1. Terus yang ini 192.168.2.2, dan ini 192.168.2.3. Terus yang PC 4 192.168.2.4. Kita langsung pertama itu buka Winbox, pergi ke connect kan ke router 1, login, lalu ke menu bridge. Nah, di menu bridge terus yang ini bridge kita tambahkan bridge 1 di router satunya, terus pergi ke portnya itu kita tambahkan lagi, tambahkan Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3. Dimana Ethernet 1 itu dia ini dari router 1 ke PC 1. Terus yang Ethernet 2 itu dari router 1 menghubungkan ke PC 2. Terus yang Ethernet 3 itu dari router 1 ke router 2. Terus selanjutnya itu kita kasih identitas kelompok 2 router 1. Oke. Ini untuk router 1, lalu kita ganti ke ini, pindah ke router 2, login itu ke bridge. Nah, kita buat lagi bridge di router 2 nya, bridge 1. Terus pergi ke port, tambahkan port Ethernet 3 dan 4, dimana 3 itu dimana port Ethernet 3 itu menghubungkan router 2 ke router 1. Terus yang Ethernet 4 menghubungkan router 2 ke router 3. Kita pergi ke sistem identitas, kita kasih identitas kelompok 2 router 2. Oke. Lalu kita pindah lagi ke login ke router 3, ganti. Nah, kita ke bridge lagi. Terus tambahkan lagi bridge 1 di router 3 nya. Lalu di portnya tambahkan Ethernet 1, 2, dan 4. Dimana Ethernet 1 itu dia menghubungkan router 3 ke PC 4. Terus yang Ethernet 2 router 3 ke PC 3. Ethernet 4 router 3 ke router 2. Terus kita ke identitas lagi, kita rubah 2. Oke. Lalu selanjutnya itu kita ke router 1 lagi, login. Nah, sekarang kita ke ini users. Nah, di sini saya sudah menambahkan, jadi saya tambahkan Rega, dimana yang bernama Rega itu aksesnya itu full control, dia bisa mengakses hampir semuanya kayak lokal, SSH, reboot, dan lain-lain.
Lalu di sini juga saya menambahkan nama Christian. Dia aksesnya Winbox, dimana Winbox itu cuma bisa mengakses Winbox saja. Oke, lalu kita pergi ke ini, ke NTP clocknya. Nah, di sini saya clocknya udah di ini dengan waktu sekarang Jakarta jam 9.35. Lalu kita pindah lagi ke router 2. Nah, pada router 2 ini saya menambahkan user bernama Bambang dengan full control dan Dilan dengan akses read, dimana read ini dia hanya bisa membaca proses konfigurasi saja dan tidak bisa mengubah. Read yang bisa membaca. Lalu di router 2 juga NTP-nya udah ini sama dengan waktu sekarang. Oke, berarti lanjutnya ke router 3. Login. Sistem user. Nah, di sini untuk usernya di router 3 saya tambahkan nama Eka dan dengan akses write, dimana write ini dia bisa mengubah ini konfigurasi di Winbox. Terus dengan saya nambahkan Ivano dengan full control. Selanjutnya NTP clock. Nah, di router 3 juga sama waktunya, sama dengan waktu sekarang jam 9.37 waktu Indonesia Jakarta. Oke, selanjutnya yaitu kita menambahkan IP pada PC 1, PC 2, PC 3 dan PC. Nah, pada PC 1 ditambahkan 192 IP 192.168.255.255.255.0. Nah, ini untuk PC 1 sudah ditambahkan IP-nya. Terus pergi ke PC 2 sama IP 192.168.2.3.2.4.255.255.255.0. Kita cek. Ya udah. Lalu ke PC 3 sama IP 192.168.2.3.2.4.255.255.255.0. Enter. Cek. Ya udah. Lalu ke PC 4 IP 192.168.2.4.255.255.255.0. Terus cek semua IP. Nah, ini udah bersih semua. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Sekarang kita mulai pengecekan apakah semuanya terhubung dan cara ngeping.
kita mulai dari PC 1 ping ke PC 2. Ping 192 168 2 2. Ini untuk ini untuk IP PC 2. Kita coba. Nah, di sini berhasil. PC 1 sudah terhubung ke PC 2. Selanjutnya tuh ping ke PC dari PC 1 ke PC 3. Ini IP PC 3. Enter. Nah, di sini juga udah berhasil, berarti PC 1 dan PC 3 udah terhubung. Selanjutnya ke ping ke PC 4. IP-nya ini. Kita enter. Nah, di sini juga sudah terhubung. Berarti ini PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 sudah terhubung semua. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bambang Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kasus 1 nomor 2, yaitu EOIP. Di sini saya membuat topologi seperti berikut. Seperti yang dilakukan di laporan, terdapat router, kemudian PC 1, kemudian router 2 dengan PC 2-nya, kemudian router internet. Pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke dalam router satunya. Kita konekkan. Di sini pertama-tama yang kita lakukan yaitu membuat IP address listnya. Kita buat seperti berikut: 123.123.2.10/24. Di sini titik 2 ini yaitu nomor kelompok kami, kemudian 10 ini yang IP yang tertera di laporan. Kita interface-nya yaitu Ethernet 3. Kita klik OK. Kemudian masuk ke, kita ganti dulu nama routernya biar tidak tertukar di identity. Kita masukkan router 1. Kemudian kita masuk ke interface. Kita membuat EOP tunnelnya. Di sini remote address-nya kita gunakan IP lawan router lawan, yaitu 123.123.2.11. Kemudian tunnel ID-nya kita samakan, yaitu 6701. Kita apply, kita OK. Kemudian setelah selesai ini, kita masuk ke router untuk membuat router gateway-nya. Di sini router gateway-nya kita samakan seperti router satunya, IP-nya. Kita klik OK. Setelah itu kita disconnect, kita masuk ke router 2-nya. Di router 2, langkah-langkahnya sama seperti yang di router 1, tinggal membolak-balik. Pertama kita masuk ke address, kita inputkan IP address-nya 123.123.2.11. Interface-nya Ethernet 3, play, OK. Kemudian masuk ke EOP tunnel. Di sini EOP tunnelnya remote address-nya dari IP lawan, ya router 1 tadi, 2.10. Kemudian tunnel ID-nya sama seperti router satunya. Kita apply, kita OK. Kemudian di gateway-nya, router gateway ini menggunakan gateway IP router 2-nya. Play, OK. Kemudian kita akan membuat bridge dan EOP pada router satunya. Kita masuk router 1. Kita konekkan. Kita ke bridge. Kemudian membuat ports Ethernet 2. Kemudian bridge-nya bridge 1. Kita klik OK. Terus
IP tunnelnya bridge 1, oke. Terus kita masuk ke router 2-nya sama seperti berikut. Kita connect di sini. Kita masuk bridge juga. Kita buat Ethernet 2 ini bridge 1, oke. IP tunnelnya bridge 1 juga. Oke. Kemudian kita akan mengecek ping dari PC1 ke PC2. Membuat pin dulu sebelumnya ke PC1 PC2-nya. Kita masuk ke konsol. Oke, di sini kita akan mencoba mengeping dari PC1 ke PC2. Sebelumnya saya sudah memasukkan IP PC1-nya yaitu 192.168.2.5. Sudah. Di PC2 sudah saya buat juga IP-nya IP 192.168.2.6. Kemudian sini kita akan mengepingnya dari PC1 ke PC2-nya. IP PC2 ping IP PC2-nya 192.168.2.6. Kita tunggu. Ya, tersambung antara PC1 dan PC2. Kemudian kita mencoba untuk PC menyambung ngeping dari PC2 ke PC1 dengan ping 192 IP PC1. Enter. Nah, sudah tersambung antara PC2 dan PC1. Sekian dari penjelasan tentang EOP saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.